Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah fikih. Kita membaca kitab hadis Umdatul Ahkam, yaitu kitab fikih yang berisi hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kita sampai di hadis yang ke-7. An Humran Maula Uthman radhiyallahu anhu, dari sahabat Humran, bekas budak yang dibebaskan oleh Khalifah Uthman. Anna Uthmana, bahwasanya Uthman, da'a biwadu'in, minta wadu. Kalau wawunya di fathah itu maknanya air wudu. Tapi kalau wawunya ini di dhammah itu artinya perbuatan wudu. Sehingga di sini harus dibaca fathah wawunya, wadu. Bahwa Utsman bin Affan minta wadu'in, air wudu. Fa'afawa, maka beliau menuangkan ala yadaihi, kepada kedua tangannya, min inaihi, dari bejananya. Artinya bejananya enggak besar karena bisa dituangkan ke kedua tangannya. Setelah tangannya berisi air atau kedua tangannya berisi air, ini dua tangannya ya. Fawasalahuma, maka kedua tangannya dicuci atau dibasuh. Salasa marrat, 3 kali. Suma adkhala, kemudian beliau Utsman itu memasukkan yaminahu fil wadu, memasukkan tangan kanannya, berarti ini satu tangan, ke bejana yang berisi air wudu tadi. Suma tamat mado, kemudian beliau berkumur, wastan syaka, menghirup air ke hidung, wastan sara, menyemburkannya. Suma wasala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya salasan, 3 kali. Yang berkumur dan menghirup air ke hidung tidak disebutkan berapa kalinya ya. Yang wajah disebutkan 3 kali. Wa yadaihi, kemudian beliau membasuh kedua tangannya ilal mirfaqaini, sampai sikunya salasan. Di sini disebutkan 3 kali. Wajah 3 kali, kedua tangan 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, dan beliau Utsman mengusap. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Kalau mengusap tidak disyaratkan ada air yang mengalir. Mengusap kepalanya. Suma, di sini tidak disebutkan berapa kalinya. Sama dengan ini apa? Berkumur tadi. Summa ghasala kiltar rijlaini, kemudian beliau membasuh kedua kakinya salasan 3 kali. Summa qala Utsman mengatakan radhiyallahu an, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, nahwa wudu hadza, seperti wuduku ini. Ini praktek langsung, tidak mengajarkan seperti
saya membaca seperti saya mengajarkan ini, tapi langsung beliau minta air, langsung bentuk praktek, dan itu lebih baik, lebih berkesan, lebih mudah dipahami ketika beliau jalani praktek. Sumakala kemudian Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, kata Rasul SAW, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsuhu, yang jiwanya tidak berpaling dari salatnya, nyatu antara badan dan jiwanya, antara ucapan dan hatinya jadi satu. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, faedahnya pahalanya akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang ke-7 dari Humran menjelaskan tentang cara wudu yang benar, cara wudu yang asli dari Rasulullah SAW. Dan faedahnya Masya Allah apabila disambung dengan salat 2 rakaat yang disebut dengan salat syukur wudu, ya kita kenalnya seperti itu, pahalanya besar, diampuninya dosa-dosa. Kebanyakan muslimin sekarang ada yang mengatakan, saya heran kenapa kok belajar wudhu langsung ke Nabi, tidak mau melewati mazhab. Sebenarnya malah kalau urusan heran-heranan kita juga heran ya. Kan sudah ada hadis yang asli dari Nabi dan sangat jelas. Misalnya ini saya baca sampai titik ini kan insya Allah mungkin 99% Bapak-Bapak sudah paham ya. Ya, pokoknya nggak ngantuk ya. Jelas kan? Nah, kita lihat coba faedah hadisnya, fikih hadisnya, penjelasan hadisnya. Penjelasannya secara global, karena sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat itu ahsan nasi, para sahabat itu manusia paling serakah ala ta'limil ilmi, untuk mengajarkan ilmu atau untuk mempelajari ilmu, mempelajari dan mengamalkan, menyampaikan ilmu. Itu mereka paling semangat. Maksudnya pelajaran yang sangat berharga bagi kita, munculnya semangat sebagaimana para sahabat itu dicontohkan hadis ini. Karena kita meyakini yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang meniru sahabat di dalam beriman. Nusron lis sunnah, para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk menyebarkan sunnah. Nah, satu ajaran sunnah ketika dia memahami kemudian diamalkan, disebarkan, dia dapat pahala sebanyak orang yang mengamalkannya. Walfan, dan sebagai nasihat lil ummah, bagi umat. Walamma kana ta'limu bil fi'li asra'u idrakan wa adaku taswiran. Ketika pengajaran dengan praktek itu lebih cepat untuk difahami, paling cepat difahami itu kalau bentuk praktek. Wa adaqqa, dan paling mendalam pemahamannya. Arsahu lin nafsi, dan adak ini lembut, kalau arsah ini dalam, paling dalam, merasuk ke dalam hati. Itu kalau bentuk praktek. Nanti kita upayakan bisa praktek ya.
Da'a, beliau meminta Khalifah ini Utsman Amirul Mukminin meminta yaitu Utsman bima'in, minta air yatawadda'u bihi, untuk berwudu, untuk praktek wudu. Li'allama nasa, untuk mengajari manusia kaifiyata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajari bagaimana caranya wudu Nabi. Beliau tidak banyak bicara, langsung minta air begini, wudu yang benar. Faghasala kaffaihi thalathan, beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Kenapa dibasuh dulu 3 kali? Ini belum praktek, belum mulai wudunya. Li'annahuma alatul wusli, karena kedua tangan ini alat untuk membasuh atau alat untuk mencuci. Summa tamat mada wastan syaka, kemudian beliau tadi di hadisnya beliau masukkan tangannya ke bejana, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung dan menyembuhkannya. Litadhiri famihi wa anfihi, untuk membersihkan mulut dan hidungnya. Karena mulut dan hidung masuk anggota wajah yang kena perintah fagsilu wujuhakum di ayatnya itu, Al-Maidah ayat 6. Maghasala wajahu thalathan, kemudian beliau basuh wajahnya 3 kali. Maghasala yadaihi ma'amir faqaini thalathan, beliau basuh kedua tangannya sampai siku, artinya sikunya juga dibasuh 3 kali. Summa mas'abi ra'sihi, kemudian beliau usap kepalanya. Summa ghasala rijlaihi thalathan, kemudian beliau basuh kedua kakinya 3 kali. Summa akhbara, kemudian beliau mengabarkan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla hadzal wudu. Beliau sampaikan pada sahabat bahwa Utsman ini pernah melihat Rasul wudu seperti itu. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nasu, yang jiwanya tidak berpaling dari salat, bi kharijin anis shalah, jiwanya tidak keluar dari salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi ma sabaqa min dunubihi, jazaan lahu, sebagai balasan bagi orang yang khusyuk dalam salatnya, nyatu antara hati dan lisannya dan badannya. Ala husni wudu'ihi wa salatihi, alasan diampuni dosa-dosa ini karena 2 amalan tadi. Wudunya seperti yang dicontohkan Nabi, salatnya seperti itu sifatnya. Salat yang jujur itu salat yang nyatu. Kalau salat badannya saja, itu salatnya tidak jujur, tidak menyatu. Karena munafikun itu sholat juga, tapi oleh Allah dikatakan wallahu yashhadu, Allah mempersaksikan innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu walaupun mereka sholat, kata Allah kadzib, mereka dusta. Kenapa didustakan oleh Allah? Karena tidak menyatu antara badan dan hatinya. Demikian juga kita alami sendiri, setiap kita sholat susah sekali menyatukan hati dan badan. Seringnya habis takbir, hatinya sudah keluar dari sholatnya, ditinggal badannya sholat sendiri. Itu kan tidak jujur namanya, gak menyatu. Faedah di sini yang pertama, faedah di sini, fadilatu Amirul Mukminin Utsman, keutamaan Amirul Mukminin Utsman. Wa kharrarahu ala nasril ilmi was sunnah. Beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah. Maka ini pelajaran bagi kita, jangan malas, jangan lembek, lemot untuk memahami sunnah, mengamalkan sunnah dan menyebarkan. Pahalanya sebanyak orang yang mengikutinya. Makin banyak yang mengikuti, makin besar pahalanya.
Sebagaimana kebid'ahan juga semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak dosanya. Yang kedua, annahu yang bagi lil mu'allim, hendaknya bagi para pengajar, an yasluka akrabat turuk, menempuh cara terbaik, ilal fahmi warsuhil ilmi, menempuh cara terbaik untuk bisa memahami ilmu. Utsman tidak banyak bicara, langsung minta air. Yang ketiga, anna man fa'alal ibadati lillah, barang siapa yang mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah, wa qasada ma'a dzalika ta'limun nas, jadi wudu ikhlas karena Allah, mengerjakannya, mempraktekkan karena Allah, dan dalam rangka mengajari manusia, lam yangkus ikhlasuhu, tidak mengi keikhlasannya. Walaupun kan Rasul juga pernah sholat di tempat yang agak tinggi supaya nampak, artinya di situ untuk diketahui, dipelajari. Yang keempat, masru'iyatul wudu bihadil kaifiyah, disyariatkannya wudu seperti yang terangkan di hadis ini. Fayasilu kafaihi falasan, ini dicuci tangannya sebelum berkumur 3 kali. Summa tamat mado, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Di hadis ini tidak disebutkan berapa kalinya. Sebentar lagi kita lanjutkan hadis ke-8, disebutkan di situ 3 kali. Di sini tidak. Makanya kita coba pelajari dengan hadis berikutnya, hadis 8. Di hadis ini tidak disebutkan berapa kalinya. Summa wasala wajahu salatan, ini disebutkan di sini membasuh kepala wajahnya 3 kali. Wajah itu dari kening sampai dagu, itu batasan wajah atas bawahnya. Kalau lebarnya dari telinga ke telinga, bukan dari tumbuhnya rambut, karena ada orang yang botak yang rambutnya sampai tumbuh di belakang aja. Nah, itu tidak masuk wajah. Mayadaihi ma'a mirfaqaihi salasan, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku. Di sini ma'a besar. Kalau di hadisnya tadi membasuh tangannya ila ke sikunya. Banyak orang keliru, dibasuh dari sikunya pakai keran, kemudian sikunya ditaruh bawah keran, dialirkan sampai ke bawah. Terbalik. Caranya dibalik. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, dari tangannya ke sikunya. Jadi dari ujung jari ke siku. Summa mas'abi ra'sihi, di sini tidak disebutkan telinga ya. Di hadis ke-7 ini tidak disebutkan telinga. Kemudian beliau mengusap telinganya. Summa wasala rijlaihi salasan, beliau membasuh kakinya, kedua kakinya 3 kali. Wahadhi kaifiyatu wudu'in Nabi, ini cara wudu' Nabi. Lebih sempurna nanti cara wudu' Nabi digabung dengan hadis nomor 8. Yang kelima, mura'atut tertib. Hadis ini menerangkan cara urutan baina a'dha'il wudu' di dalam berwudu. Fala yuqaddimul mu'akhkhar ala sabiqihi, maka tidak boleh mendahulukan yang terakhir, misalnya kaki dulu, kemudian tangan, kemudian wajah, kemudian berkumur, itu balik namanya, itu tidak boleh. Yang keenam, fadilatu sholati rakaataini, keutamaan sholat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsu, yang dalam sholatnya dia tidak keluar dari sholat, hatinya tidak keluar dari sholat, tapi ikut sholat. Ini juga sebagai dalil bahwa kita berjalan menuju Allah itu 2.
dengan dua unsur yang ada pada diri kita, badan dan hati, jiwa dan raga. Karena susah menyatukan ini perkara yang tidak mudah, perkara yang susah. Sampai kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kalanya orang itu dari kecil amalannya amalan ahli surga. Kurang satu jengkal mau masuk surga, dia beramal amalan neraka dan masuk neraka. Karena catatannya memang dia di neraka. Tapi kata Rasul, yang nampak di mata manusia itu dia surga. Dia nggak tahu di dalamnya. Ternyata di dalamnya tadi ompong, tidak menyatu dengan zahirnya. Dan sebaliknya kata Rasul, itu peringatan bahwa kita memang berjalan menuju Allah itu harus luar dalam, lahir batin. Jangan lahirnya sholat, kemudian batinnya keluyuran, badannya ditinggalkan. Demikian juga wudhu, demikian juga baca Al-Quran. Seringnya baca Al-Quran juga, karena baca Al-Quran itu ibadah. Dan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Maka nilai manusia di sisi Allah bukan banyaknya zahirnya. Bisa jadi secara zahir dia sempurna, tapi belum tentu nilainya sempurna. Salat misalnya ada yang cuma dapat 10% kata Rasul. Ada yang dapat 8, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat separuh dari zahirnya. Nah, kalau urusan dunia kita hukumi zahir dunianya ya dalil-dalil itu. Tapi urusan nilainya di sisi Allah tadi urusan batinnya yang kita tidak tahu. Maka Allah mengatakan hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini kata Allah di hari kiamat ketika berdiri di hadapan Allah, hari ini orang-orang yang jujur bisa memanfaatkan kejujurannya, kebersatuannya antara zahir dan batinnya. Yang ketujuh, anna thawabata dzalika maghfiratun ma sabaqa minadz-dzunubi. Allah akan membalas orang yang bisa nyatu wudu dan sholatnya, zahir dan batinnya, ini tadi diampuni dosa-dosanya. Nah, wal muradu yang dimaukan di sini az-dzunubu shawair, dosa-dosa kecil. Ini jumhurul ulama, menurut jumhur ulama, karena ulama khilaf ini dosa besar apa dosa kecil. Kita lanjut di hadis yang ke-8 karena ini saling menyempurnakan. Nah, An Amr ibni Yahya al-Mazini an abihi qala, dari Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari bapaknya, qala, beliau berkata, syahidu Amr bin Abi Hasan, saya menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Amr bin Abi Hasan ini sa'ala Abdullah bin Zaid, minta kepada Abdullah bin Zaid atau bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulullah SAW, tentang wudu'nya Nabi. Jadi Amr ini bertanya kepada Abdullah bin Zaid bagaimana cara wudu'nya Nabi. Fada'a, maka Abdullah bin Zaid seperti Umar tadi, seperti Uthman, minta ditaurin, minta taur. Minnain, taur itu kalau bahasa kita mungkin ember ya, tapi kecil karena ini bisa dimiringkan ke tangannya ketika akan mencuci kedua tangannya. Kalau ember kan susah, itu berat. Bahasa kita ember. Fatawadha'a lahum, maka beliau mempraktekkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara wudunya Nabi. Bagaimana prakteknya? Coba dilihat di sini. Fa'akfa'a,
Ya, kalau tadi fa'afrowo yang dia disetujui afrowo menuang. Kalau sini fa'akfa'a ala yadihi minat tauri. Beliau menuangkan air dari taur tadi, dari bejana tadi ke tangannya. Di sini satu tangan, yadihi. Kalau yang hadis nomor 7, dua tangannya. Bisa yang bayangkan ya? Kayaknya. Artinya mau dua begini dituangkan ke tangannya dua jadi satu gini, atau satu dulu yang kanan dituangi, dipenuhi, kemudian dituangkan ke yang kiri untuk basuh yang kiri. Kalau pakai taur, pakai bejana, atau mau pakai keran bisa ditadai dulu pakai tangan kanannya, setelah penuh tuang ke yang kiri, atau langsung satu tangannya dibuka kemudian dialirkan ke kedua tangannya. Kalau dialirkan pada kedua tangannya pakai hadis ke-7. Kalau dari kepada satu tangannya kemudian dipindah ke tangan kirinya pakai hadis 8. Faghasala yadayhi salasan. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Ini sama ya. Cuma beliau menuangkannya ke satu tangan untuk mencuci kedua tangannya. Tergambar ya, Pak Hari. Wah, Pak Hari tidur. Maka cucilah kedua tangannya. Ya. 6. Mas, jangan paham ya tapi jelas ya. Nah, tuang ke satu tangannya, kemudian pakai mencuci kedua tangannya. Kalau yang hadis 7 dituang pada kedua tangannya untuk mencuci kedua tangannya. Sama-sama boleh. Summa al-falayadahu fitauri. Kemudian beliau memasukkan tangannya. Sama dengan hadis 7 tadi. Tangannya dimasukkan ke bejana. Famat madau wastan saka wastan saro. Kemudian beliau berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian menyemburkannya salasan. Di sini sudah disebut, di hadis 8 disebutkan berkumur itu berapa kali? 3 kali. Caranya tadi ngambil, kalau di hadis 8 ini ngambil dari satu tangan kanannya, dipakai untuk ini, dipakai untuk 2. Berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian disemburkannya 3 kali. Hadis 7 tadi nggak disebutkan berapa kalinya. Di sini disebutkan 3 kali. Bisalasi ghurafatin, dengan 3 kali cidukan. Ini juga banyak muslimin yang salah. Berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali. Itu salah. Yang benar seperti ini, di hadisnya disebutkan mengambil air, nyibuk air satu cidukan dengan tangan kanannya. Satu cidukan itu dipakai untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Satu cidukan bagi 2. Dilakukan 3 kali. Di sini kata beliau. Jadi tidak berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali. Tidak seperti itu. Kalau itu 6 namanya. Di sini bifalati ghurafatin. Summa atqala yadahu. Kemudian beliau memasukkan tangannya setelah berkumur. Faghasala wajhahu. Kemudian beliau mencuci wajahnya salasan. Sama ya dengan hadis ke-7. Mencuci atau membasuh wajahnya 3 kali. Summa atqala yadahu. Kemudian beliau masukkan lagi tangan kanannya fitauri, tangannya tadi ke bejana. Faghasala yadaihi. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya marrataini 2 kali. Hadis ke-7 berapa? 3. Nah ini 2. Ilal marafiki, sampai siku. Ini dalil yang jelas. Mencuci dari ujung tangan ke siku. Bukan dari siku ke tangan. Kalau dari siku tangan mestinya faghasala al-mirfaqaini ila yadayhi. Sini gitu.
Makanya banyak muslim kok dibalik-balik niru siapa itu. Siapa yang ditiru? Kok wudhu dari sikunya dulu. Nah, kata guru saya, gurunya suruh ngaji dulu, baca hadis ini. Ini hadis paling sahih, ini asli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa adkhala yadahu, setelah membasuh kedua tangannya berapa kali ini? 2. Hadis 7 3 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan kedua tangan kanannya fitauri. Memasukkan lagi tangannya ke bejana famasaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Di hadis ke-7 tidak disebutkan berapa kalinya dan tidak disebutkan bagaimana caranya. Tapi di hadis 8 ini disebutkan caranya. Coba lihat, perhatikan ini. Fa'aqbala bihima, kemudian beliau memulai dari depan, dari keningnya, wa adbara, dijalankan ke belakang sampai tengkuk, marratan wahidatan, 1 kali. Kemudian di hadis lain disebutkan dikembalikan ke tempat beliau memulai. Ini hadis riwayatnya ini lagi. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'baini, kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Di hadis 8 tidak disebutkan berapa kali kakinya. Di hadis 7 tadi berapa? 1. Nah, 1 kali. Hadis ini sahih, sudah nggak usah ragukan tentang hadisnya. Tinggal kita bagaimana mempraktekkan, mengamalkan 2 hadis sahih ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, cara ngusap kepala, bada abi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafa, dijalankan sampai ke tengkuknya. Jangan kebalik ya. Kemarin saya ngajar hadis ini, ada yang cerita habis wudu, loh, yang diajarkan guru kami dari belakang dulu Ustaz, gitu. Jadi dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. Lah yang hadisnya sejelas ini, kok iso kebalik gurunya? Mungkin kitabnya terbalik bacanya. Atau gurunya sambil tiduran mungkin, yang sinau. Sumarahuma, kemudian dikembalikan lagi setelah sampai tengkuk, dikembalikan lagi apanya? Tangannya, hatta raja'a, sampai kembali makanil ladzi bada'a minhu. Nah, ke tempat beliau memulainya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Rasulullah. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi kami. Jadi biasa dan sunnah Rasulullah itu mengunjungi. Dasarnya itu ziarah, itu sunnah. Sampai wajib bagi Allah itu untuk memasukkan ke surga orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Sampai ada yang disusul oleh malaikat, dicegat. Mau kemana? Mau ke rumah fulan. Jauh padahal itu. Ada urusan apa? Ada urusan bisnis apa? Enggak. Kenapa? Ya dia saudaraku muslim, saudaraku karena Allah. Aku senang, aku cinta karena Allah. Kabari, aku ini utusan Allah. Ketahuilah aku ini utusan Allah. Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaranya, sehingga kamu ziarah ke sana. Ini artinya ziarah itu sunnah yang mulia, termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, amalan ibadah. Jangan kita remehkan. Nah, berkunjung ke sana. Jangan apa-apa Pak, tumben. Jangan gitu dihormati. Oh Masya Allah, ini tamu terbaik hari ini bagiku. Nanti hormati, dimuliakan. Biasanya makan sama tempe, beleno ayam. Gitu ya.
Fa'akhadna maka kami keluarkan lahu untuk Rasul ma'an air di taurin di bejana min sufrin dari kuningan, bejana dari kuningan. Kemudian Rasulullah berwudu seperti tadi. Kita lihat hadisnya ya, atau fikih hadis dari hadis ke-8 ini, untuk melengkapi dari hadis ke-7. Hadis ke-8 ini yang pertama, hirsus salaf as-salih, semangatnya salafus salih, dan kita berkomit untuk ikuti salafus salih. Salaf itu pendahulu. Salaf itu artinya pendahulu. Orang Jawa bilang mbah, orang Jawa bilang moyang. Sampeyan ngamalkan kayak ini niru sapa, Pak? Ya iki wis ajarane mbah, ajarane moyang. Nah, ini moyang terbaik siapa? Rasulullah dan para sahabat. Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Itu moyang kita di dalam beragama, teladan dan pondasi dasar. Kalau kita ingin sampai selamat, sampai kepada Allah selamat tanpa berhenti di neraka, tanpa mengalami siksa di alam kubur, di mahsyar, ikuti moyang ini. Siapa itu? Para Rasul dan sahabat. Di mana diterangkan? Surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun. Orang dahulu. Dahulu itu kan salaf, moyang. Minal muhajirin wal ansar. Tapi harus siapa? Muhajirin dan ansar. Karena walaupun Abu Lahab, Abu Jahal juga semasa, juga moyang. Tapi itu moyang kesyirikan dan moyang kekafiran. Walladzina taba'uhum, kata Allah masih di surat At-Taubah, dan yang mengikuti mereka. Orang yang mengikuti mereka itu disebut salafi. Salafi pendahulu, kemudian ditambah ya. Namanya ya apa itu? Ya babar. Kalau orang Arab ketemu zaman misalnya di Arab lagi, min aina anta ya akhi, dari mana engkau wahai saudaraku? Oh, ana min Indonesia. Ana dari Indonesia. Oh, anta Indonesi. Ada ya-nya di, kan mestinya Indonesia kan? Jadi di kasrah kasih ya. Ya-nya ya apa namanya? Ya apa namanya? Gus. Ya nisbat. Ya nisbat apa nisbat? Penyandaran ya. Penyandaran ke negerinya. Kalau pengikut imam misalnya, anta man mazhabuka, siapa mazhab kamu? Mazhabi Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mazhabi. Oh, idan kalau begitu anta Syafi'i. Pakai ya apa? Nisbat. Nah, pakai ya nisbat. Demikian juga kita ketika kita mengikuti salaf. Siapa tadi salaf? Rasul dan sahabat, muhajirin dan ansar. Kalau kita berkomit mengikuti mereka, dikasih ya belakangnya as-salafi. Siapa pengikut sampean? Yang sampean beragama ini mengikuti siapa? Mengikuti sahabat muhajirin dan ansar. Mengikuti pendahulu kita, namanya salafi, yaknya ya nisbat. Kata Allah, walladzina taba'uhum, dan siapapun yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Artinya yang tidak mengikuti mereka tidak diridhoi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, asalkan mengikuti mereka dengan baik, Allah akan meridhoi mereka. Ini stempel dari Allah. Nah, stempel dari Allah bagi siapapun yang ingin selamat di dunia akhirat,
tidak disiksa di dunia dan di akhirat. Di dunia juga selamat dari berbagai ajaran-ajaran sesat, dari berbagai pemahaman-pemahaman sesat. Karena Islam itu pecah menjadi 73, hanya satu yang selamat, yang mengikuti moyang terbaik ini, Muhajirin dan Ansor. Dengan tolak-tolak. Nah, hadis ke-8 ini menerangkan semangatnya salafus soleh. Artinya kita harus semangat, jangan melempem, apa bahasa Indonesianya, melempem, lemot. Nah, ala ma'rifatu sunnati Rasulullah SAW, betapa semangatnya salafus soleh untuk memahami sunnah Nabi, liyata'assau bihi fiha, agar bisa mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, sulukul muallimi aqrabul wasail. Hadis ini juga menerangkan metode pengajaran, yaitu dengan menyampaikan cara-cara yang paling mendekatkan kepada pemahaman. Langsung apa? Praktek. Yang ketiga, hadis ini menerangkan cara wudhu, melengkapi hadis ke-7. Yaghsilu kafain salasa marrat. Dibasuh kedua tangannya sebelum berkumur, karena masih kotor. Itu dibasuh 3 kali. Summa tamat mada wastan syaka wastan sara salasan di salasi wurufatin. Dan berkumur, menghirup air ke hidung, menyemburkannya 3 kali dengan 3 kali cidukan. Berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali. Itu salah. Tidak ada moyangnya. Summa wasala wajhahu salasan, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Summa yadaihi ilal mirfaqaini marrataini. Kemudian kedua tangannya 2 kali. Yang hadis ke-7 tadi berapa? 3 kali. Berarti ini sama boleh. 3 kali boleh, 2 kali boleh. Cuma di hadis ini menerangkan bolehnya satu pelaksanaan wudhu berbeda-beda hitungannya. Ini hadis ini kan jelas beda ya. Wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali. Sunan masa rasahu biyadaihi, kemudian mengusap kepalanya dengan tangannya, dimulai dari kepala bagian depan, dijalankan sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat dia memulainya. Adapun jawil kepalanya itu, rambutnya 3 kali lagi, jawilnya nggak ada contoh, 3 kalinya nggak ada contoh. Nah, ketika disampaikan hadis ini, heran aku orang ini, kok ada wudhu seperti ini? Ya kita lebih heran lagi, sampean ngikuti siapa mbak sampean gitu. Siapa moyangnya? Salafnya sampean siapa? Jadi kita lebih tenang mengikuti apa orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Muhajirin dan Ansor yang mengikuti Rasulullah SAW. Cara mengusap kepala seperti ini. Oh, itu karena di ayatnya biruusikum, ba itu maknanya litakrit. Itu yang suka ngambil yang apa, membela amalannya pakai ayat tadi surah Al-Maidah ayat 6. Karena ba di situ bermakna tab'id itu sebagian. Kalau toh mereka memaknai dengan mana sebagian, mengartikan mana sebagian itu tidak dikenal oleh orang Arab. Orang Arab yang paling ngerti bahasa, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang paling ngerti bahasa, tidak ada yang memahami ba di ayat itu bermakna sebagian. Yang dikenal oleh para ulama, iltisaq. Iltisaq itu merapatkan tangannya ketika menjalankan ke belakang, dan ke depan itu dirapatkan ke rambutnya, ke kepalanya. Pak Hari, saya tanya,
Itu kan dari depan ke belakang, ya. Kemudian dari belakang ke depan lagi. Kok dibilang sekali di hadisnya ini? Gimana, Pak? Nah. Nah, terus itu PR. Pak Ahmad nanti PR juga. Kemudian membasuh kakinya di hadis ke-8 ini 1 kali. Ini juga sebagai dalil bahwa membasuh kedua kaki boleh 3 kali, boleh 2 kali, dan boleh 1 kali. Jadi di dalam hitungan berwudu bisa dalam sunnah bisa 3 sampai akhir kecuali kepala dan telinga sebagaimana diterangkan dalam hadis nomor 7. Di hadis ke-8 ini menerangkan bahwa boleh dalam satu amalan itu beda-beda jumlah di dalam melaksanakan wudu. Ada yang ketiga caranya satu-satu, semua satu-satu. Karena yang wajib itu 1. Wajibnya itu 1 kali, wajah sekali, berkumur sekali. Sampai kaki sekali itu hukumnya apa? Wajib. Adapun 3 kali ini hukumnya sunnah. Artinya sunnah sudah sah wudunya. Nah, ini insya Allah jelas sampai sini. Insya Allah jelas cara wudu yang diajarkan Rasulullah SAW. Cuma sebagaimana target dan tujuan dari syaitan, sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam wudu ini ada syaitan juga yang akan merusak wudunya supaya tidak ada nilai wudunya. Ini bisa apa namanya disebutkan oleh Al-Imam Abul Faraj di dalam kitab lupa kitabnya. Juga Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, atau di dalam kitab Ighathatul Lahfan. Saya baca di dalam kitab Ighathatul Lahfan, terutama dalam penggunaan air dalam wudu. Bagaimana benar yang diajarkan Rasulullah SAW dan para salaf. Wa min kaidihi, dia mengatakan Ibnu Qayyim dalam kitab, di antara tipu daya syaitan ma balagha yang banyak dilakukan oleh orang yang jahil. Artinya orang jahil itu sudah tertipu oleh syaitan, dan syaitan mampu menguasai orang jahil. Kenapa dia dikuasai syaitan? Karena kejahilannya. Artinya kalau ingin tidak dikuasai setan, harus hilangkan kejahilan dirinya. Dengan apa? Taklim, ngaji. Di antara tipu syaitan yang merusak orang-orang jahil dan yang dilakukan oleh orang jahil adalah al-wiswasu. Bahasa Arabnya al-wiswas. Kita sering mengatakan apa? Was-was. Alladzi kadahum bihi fi amri tahrah, yang dilakukan oleh syaitan ketika muslimin atau ketika orang jahil itu taharah. Mulai dari wudu, mulai dari kencing habis kencing. Nah, kalau kencing habis kencing itu bukan taharah. Kalau taharah itu wudunya. Kalau habis kencing namanya apa Pak Hari? Cawi, bahasa kita cawi. Bahasa apa? Bahasa. Kalau bahasa fikihnya istinja. Istinja itu cawi. Membersihkan apa? Najis atau khobar. Permainan, di antara permainan syaitan terhadap orang jahil ketika taharah, berarti ketika wudu ya, wassalah, dan ketika salat,
inda aqdiniyah, ketika niat. Nanti akan dirinci oleh beliau sampai 10 kebid'ahan yang dilakukan oleh orang jahil. Setan mampu membuat 10 kebid'ahan ketika mau takbir itu loh. Mulai dari berdehem-dehem terus godek-godek kepalanya dulu, kemudian goyang-goyang kep tangannya. Nah, sampai 10. Hatta alqahum fil asari wal aulal, sampai orang jahil tadi mampu dikuasai oleh syaitan, dikendalikan oleh syaitan, ilal fil asar wal aulal, sampai orang itu dalam kendali syaitan, dikendalikan sudah, dikuasai oleh syaitan. Saya punya teman dulu orang Kepanjen, sekitar tahun 88 SMA waktu itu saya teman pondok mau wudhu, berdiri nongkrong di atas ini, di atas jeding gitu, di temboknya jeding itu, nongkrong di situ biur sampai imamnya sudah waladhalin belum selesai urusan biur. Sudah kelumus badannya, basah semua, lari ke sof, takut ketinggalan rukuk. Mananya. Nah. Wa akhrajahum, dan sampai setan itu mampu mengeluarkan orang-orang jahil itu an ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai setan itu mampu mengeluarkan orang-orang jahil dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wahai kita-kita yang mendoktrin dirinya mengikuti sunnah Nabi, lihatlah bagaimana Rasulullah berwudu. Tadi hadis berapa? 7 dan 8. Hati-hati dari permainan syaitan. Bagaimana syaitan mempermainkan orang jahil? Dan itu banyak yang dilakukan. Wakhayyala, dan dikhayalkan, bahasa kita dikayalkan oleh syaitan. Ila ahadihim, dikhayalkan kepada mereka orang-orang jahil itu, annama ja'at bil sunnah, bahwa apa yang diterangkan dalam sunnah, diterangkan dalam hadis tadi, la yakfi, itu tidak cukup. Hatta yudammu ilaihi ghairuhu, sampai digabung dengan lainnya. Butuh moyang-moyang lain, butuh mazhab-mazhab lain. Nah, ini cara syaitan mengeluarkan mereka dari sunnah. Fajama'a lahum, maka terkumpul pada orang jahil itu baina hadzal dzan fasid, antara dugaan yang rusak ini, keyakinan yang rusak ini, Tabul hadir, dan kecapean yang dilakukan, wabutlanil ajr, dan hilangnya pahala, atau tangjisu, atau mengurangi pahalanya. Target dari syaitan. Nah, target dari syaitan batal wudunya, atau minimal berkurang pahalanya. Dengan apa? Gak cukup kalau mengikuti sunnah itu, gak seret. Bahasa kitanya mungkin gak seret. Mengikuti sunnah gak seret. Jadi kita harus latih dirinya mantap, seret dengan sunnah. Gak perlu tolak-toleh. Wala raiba, dan tidak diragukan anna syaitan huwa da'i ilal wiswas. Maka yang pertama perlu diyakini bahwa yang menyebabkan orang was-was itu syaitan. Seperti bola di bawah ditelap di kaki anak kecil, dibuat mainan orang jahil, karena nggak ada pegangannya. Taunya katanya gila wakola. Fa'ahlu, maka orang was-was, qad ata'u syaitan. Orang was-was itu adalah orang yang telah mentaati syaitan. Orang was-was itu siapa? Orang yang mentaati syaitan. Kalau mentaati Rasul, bukan orang was-was. Namanya apa?
Loh, yang mengikuti syaitan itu namanya was-was. Yang mengikuti Rasul ittiba apa? Ittiba yang ngada-ngada, yang mengada-ngada. Ibtida ibtida pakai adat dal ain. Ibtida itu ngada-ngada. Kalau ittiba mengikut, coba perhatikan perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ittabi'u, ikuti saja sunnah Nabi itu. Wala tattabi'u, jangan kalian ngada-ngada. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi dengan sunnah. Gak usah tolak-tolak, gak merasa cukup dengan sunnah. Walabbau da'watahu, orang was-was itu orang yang menyambut seruan syaitan, tinggi pada seruan syaitan. Wattabau amrahu, dia telah mengikuti perintah syaitan. Warawabu an ittiba'i sunnah, dan dia membenci mengikuti sunnah. Sholat kok langsung takbir, mestinya kan baca An-Nas dulu, baca ini dan itu. Padahal sunnahnya enggak ada. Aisyah pernah ditanya bagaimana Rasulullah memulai salat. Beliau memulainya dengan Allahu Akbar. Kemudian Imam Ahmad ditanya oleh Al-Imam At-Tirmidzi, apakah orang mau takbiratul ihram itu baca sesuatu? Enggak. Dia langsung hatinya ditata, langsung Allahu Akbar. Tidak ada bacaan-bacaan. Walaupun bismillah tidak ada. Mana dalilnya salat pakai bismillah? Tidak ada. Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Bahkan orang yang was-was ini karena mengikuti seruan-seruan syaitan, efek jeleknya dia membenci mengikuti sunnah. Membenci mengikuti sunnah. Wa tariqatahu, dan membenci orang-orang ahli sunnah. Nah, hatta inna ahadahum, sampai di antara mereka la yara, menganggap anna idza tawadda wudu Rasulillah, bahwa kalau berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diterangkan dalam hadis 7 dan 8 tadi, tasalah ka'iltisalihi, atau mandi seperti mandinya Rasulullah, dan yathar walam yartafi hadatsu, tidak suci dan tidak terangkat hadasnya. Karena ini sudah suudzon, ya. Walau lal uzru bil jahli, kalau sekiranya orang tidak diberi uzur karena jahilnya, maka hadza masyaqqatun lirrasul, maka ini bentuk penentangan yang jelas kepada Rasul. Betul-betul dia telah menentang Rasul. Cuma karena orangnya jahil saja, kita maklumnya ya maklum, orang jahil. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nih, penggunaan air ketika wudu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan 1 mud. Cukup 1 mud. Sumud itu 600 ml. Tidak sampai 1 liter. Coba kita lihat muslimin ketika wudu, terutama pakai keran, belum apa-apa kerannya dibuka dulu. Los. Dia belum apa-apa, belum lepas kopiahnya, belum apa, sudah buang air seperti itu. Siapa yang nyuruh itu? Syaitan. Wa huwa qaribun min sulusi litlin, yaitu tadi 600 mili, setengah liter lebih, cukup itu. Wa in tasilu bisa, Rasulullah SAW cukup mandi dengan 1 sok 2 liter, 400 mili. 2 liter, 400 mili, cukup mandi. Wal muwaswisu, adapun orang yang waswas, penganut seruan syaitan, yara, dia meyakini anna dzalikal qadar, bahwa ukuran itu layak fihi, tidak cukup lighasli yadayhi, mencuci kedua tangannya. Bagi orang waswas, 1 mud itu setengah liter itu enggak cukup
hanya untuk membasuh dua tangannya. Wa sahha anhu, dan sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu tawada'a marratan, bahwa pernah wudu satu kali. Dan itu boleh. Walam yazid ala salatin, dan tidak pernah lebih dari 3 kali. Ada yang basuh tangan, wajah sampai lebih dari 3 kali. Kok lebih, Pak? Kurang seret. Nah, ukurannya apa? Seret. Nah, kurung mantap kata. Nah, memang ukuran ibadah itu mantap. Nah, bal akhbara, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zada 'alaiha, barang siapa yang menambah dari yang dicontohkan oleh Nabi, baik bilangannya maupun penggunaan airnya, faqad asaa, dia telah berbuat jelek. 1. Wa ta'adda, dia telah melampaui batas. Wa zalama, dia telah berbuat zalim. 3 stempel bagi orang yang berwudu di luar wudunya Nabi, baik dalam penggunaan air maupun hitungannya. Al muwaswisu, maka orang waswas, musiun, maka orang yang waswas itu adalah orang yang jelek, musyi. Muta'addin, orang yang melampaui batasan. Jadi 1 mud ini batasan. Nanti tak ambilkan air 1 mud ya. Suruh pakai wudu, latihan wudu. Cukup enggak? Nah. Zalimun, orang zalim. Fi syahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa yataqarrabu ila Allah, bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Allah, bima huwa musi, dengan cara yang jelek, wa muta'addin, dengan cara melampaui batas, diri atas bimbingan-bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau Aisyah pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana, dan itu bejana airnya juga bekas ada adonan tepungnya, adonan tepung. Kalau orang sekarang ya itu wah nggak sah itu taharahnya. Nah. Walau ra'a al-muwaswisu, kalau sampai orang waswas ini melihat cara wudunya Rasul SAW, man yaf'alu hadza, kalau misalnya orang ahli, orang waswas itu melihat orang yang sekarang berwudu seperti Rasulullah, la angkara ghayatal ingkar, pasti dia akan mengingkari dengan setinggi-tingginya. Dia akan mengatakan tak sah itu taharahnya. Nah, ya sahabat aidan fi sahih, telah sahih hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Umar radhiyallahu anhu, qala, bahwa beliau mengatakan, kana rijal nisa'u, laki-laki dan wanita ala ahdi Rasulullah, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatawadda'una min ina'in wahidin, berwudu laki-laki perempuan dari satu bejana tadi. Nah, dari satu bejana. Mungkin ini belum turunnya hijab ya. Nah, tadi yang mandi bareng dengan istrinya Rasulullah SAW sudah dari Aisyah radhiyallahu anha tadi. Fahadju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi man rawada anhu, barang siapa yang membenci, ada kebencian pada cara wudu Rasulullah, atau ada kebencian pada petunjuk Rasulullah, baik berwudu atau lainnya, faqad
raghaba an sunnati, berarti dia telah membenci sunnah Nabi. Mau pakai sunnahnya siapa? Satu-satunya jalan yang benar adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawasul ihtisal minal haid wal aniyah wa in kanat naqisatun ghairu haidat. Nah. Jadi ini kaidahnya. Barang siapa membenci cara wudhu Nabi, berarti itu membenci sunnah Nabi. Nah. Wadallat hadis qala saykhuna, berkata saykhuna di sini gurunya Imam Ibnu Qayyim. Siapa Pak Hari? Mas Hari, gurunya Imam Ibnu Qayyim. Siapa? Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, guru kami berkata, wa yastahiqu at-ta'zir al-baligh, maka orang itu berhak dihukum berat. Alladhi yasjaruhu wa ansaluhu an yasra'u fid din ma lam ya'din billah. Barang siapa yang nambah-nambah ajaran Nabi harus hukum berat. Yang hukum tentu pemerintah. Wa ya'budullaha bil bid'ah, dan orang beribadah kepada Allah dengan bid'ah. La bil ittiba, bukan dengan cara ittiba. Wadallat hadis sunan, dan sunnah ini yaitu sunnah di dalam sederhana menggunakan air, itu telah diterangkan dalam banyak hadis sahih. Diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya, kata beliau, lam yakunu kathiruna sabalma. Rasulullah dan sahabat itu bukan orang-orang yang banyak buang air. Ibu-ibu yang dengar, hati-hati, senang lama di kamar mandi buang air. Nah, itu bukan ajaran yang benar, bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bukan ajaran salaf. Mereka itu orang-orang salaf sedikit dalam menumpahkan air. Wa madha ala hadat tabi'una lahum bi ihsan. Demikian juga para pengikut Rasul dan sahabat. Kita lihat ini riwayatnya. Qala Sa'id ibn Musayyib, ini imam tabi'in. Ini sesungguhnya aku, beliau sendiri ya, la astanji, aku ini istinja. Apa tadi Pak Har? Istinja tadi. Cawi tadi ya. Belum wudhu ini. Min kusil hud, dari kendi. Wa atawadda'u, kemudian aku berwudhu. Wa afdilu minhu li ahli, dan aku bisa menyisakan untuk keluargaku. Kita lihat kendi isinya berapa. Sini tidak disebutkan isi kendinya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, imam yang sudah tidak asing bagi kita. Min fikhir rajuli, ini kaidah, ini beliau beliau menyampaikan kaidah di dalam bersuci. Di antara tanda kefakihan seseorang, tanda orang itu ngerti agama, qillatu wulu'ihi bilma, sedikit menumpahkan air. Terus air itu tanda kebodohan. Nah, qala Al-Marwazi, berkata Imam Al-Marwazi, wada'tu, aku menyiapkan wudu Aba Abdullah bil Askar. Aku menyiapkan wudu untuk Abu Abdullah. Fasatartuhu, maka aku menutupnya minan nas, dari pandangan manusia, li'alla yaqulu innahu la yusimul wudu likillati sabil ma,
sampai aku tutupi. Imam berwudu sampai aku tutupi supaya nggak kelihatan manusia, karena sedikit sekali menumpahkan air. Yang dimaksud menumpahkan air ini buang air ke tanah itu loh. Nah, Wakana Ahmad berkata Imam bukan berkata ya. Wakana Ahmad adalah Imam Ahmad. Ini contoh Imam Ahlussunnah. Tawadda'u, beliau berwudu Imam Ahmad itu fala yakadu yabulla thara. Hampir-hampir beliau itu tidak membasahi tanah. Ya, jatuh ke tanah. Ini wudu saya banjir di kopnya itu. Coba Imam Ahmad, imam Ahlussunnah, enggak basah tanahnya. Wa thabata anhu, dan telah sahih dari Rasulullah SAW, annahu tawadda'a min ina'in, bahwa beliau berwudu dengan bejana, fa'atfala yadahu summa tamat mada wastanshaqa. Kemudian hadis tadi ini hadis ke-7 tadi ya. Beliau masukkan tangannya, kemudian cukup satu telapak tangan itu untuk apa? Berkumur dan menghirup air ke hidung. Wakadzalika kana ghusluhu yadkhulu yadahu fil ina wa yatanawalul ma' minhu wal muwaswisu la yajuzu. Adapun orang waswas tidak boleh seperti itu. Nah, wabil jumlah, kesimpulannya, fala tatawa'uhu nafsuhu, wabil jumlah, kesimpulannya, maka jangan dituruti nafsunya. Littiba'i Rasulullah SAW, cukup mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, jangan seperti orang yang kena penyakit was-was, yang merasa tidak cukup dengan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini untuk ngering apa? Supaya tidak tolak-toleh dari hadis 7 dan 8 tadi, baik penggunaan air maupun hitungan di dalam berwudu. Jadi hitungannya boleh satu-satu, boleh bercampur, boleh 3-3. Kalau yang 2-2 gimana? 2-2. Ada ya? Tidak ada ya? Jadi saya sendiri tidak berani mengatakan 2-2. Nah, yang ada tadi hadis 8 itu apa? Bercampur. Nah, Syekh Utsaimin juga dalam kitab lain bahas tadi 3. Boleh 1-1, boleh 3-3, boleh campur. Tidak mengatakan boleh 2-2. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan membenahi ibadah kita kepada Allah semakin benar ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menolong untuk menyatukan ibadah zahir dengan hati kita menjadi amal saleh yang diterima, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.